Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di Jumat berkah ini kita ketemu lagi dalam acara podcast DRPM ya. Jadi podcast yang ingin memberitahukan pada masyarakat luas, utamanya dosen dan juga dunia pendidikan tentang kiprah-kiprah para dosen dalam hal riset, update juga pencapaian-pencapaian yang telah dilakukannya. Bersama saya saat ini Sigit Rimawan dan juga Prof. Sutarman yang kebetulan baru saja mendapatkan sertifikat kompetensi yang artinya sudah dinyatakan menjadi guru besar di bidangnya beliau. Kita sapa dulu Prof. Sutarman. Assalamualaikum Prof. Sutarman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Kabar baik pagi ini. Alhamdulillah. Selamat dulu Prof. Sutarman. Akhirnya sudah menjadi guru besar di bidang beliau. Nanti kita bisa mengulik ya, menanyakan apa saja kiat-kiat dan juga mungkin sejarah ya. Sudah usia yang 62 tetap semangat sekali Bapak semuanya ya. Ini yang pertama bisa kita ambil pelajaran bahwa beliau sudah lama menjadi dosen dan juga bersemangat sekali dalam hal riset, abdimas dan juga inovasi. Beliau juga menjadi reviewer di kami di DRPM untuk riset, update juga inovasi ya. Ini kita mulai dari pertama tentang sejarah atau juga bagaimana lika-liku Prof. Tarman menjadi seorang dosen. Bagaimana Prof. Tarman pertama kali menjadi dosen atau mungkin dulu sebelum menjadi dosen ada pengalaman menjadi praktisi gitu ya? Ya. Monggo silakan Prof. Tarman. Terima kasih Pak Sigit. Selamat pagi pemirsa semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berterima kasih diberi kesempatan DRPM untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin saja bisa ada manfaatnya. Pertama mungkin saya disclaimer dulu karena mungkin bertanya, loh kok baru umur menjelang 62 ini saya baru bisa dinyatakan lolos lah gitu ya. Kenapa enggak dari dulu ya, gitu. Kan banyak tuh yang umur 50 ya Pak ya. Betul. Udah guru besar gitu ya. Jadi begini, pada tahun 98-99 saya mendapat beasiswa S3 di IPB. Awal tahun 99 tuh semangat sedang tinggi-tingginya, saya menyusun roadmap. Roadmap penelitian hingga maksudnya roadmap penelitian untuk mencapai profesor. Guru besar ya? Guru besar waktu itu. Dan bidang yang saya ingin capai saat itu adalah bidang restorasi lahan berbasis pemanfaatan mikroba. Waktu itu. Iya. Kira-kira menjelang 2-3 bulan menjelang ujian kualifikasi, saya merenung. Cukup lama saya merenung ya, bukan sehari. Jadi saya pikir begini, kalau saya waktu itu di roadmap saya itu targetnya tahun 2010 itu saya sudah bisa ngajukan guru besar. Masya Allah, waktu itu Pak ya? Ya. Betul. Paling lambat tuh 2012 kalau kecepatannya rendah. Iya. Tapi kemudian saya berpikir Pak Sigit. Saat itu kan belum ada penghargaan dosen. Mau lektor kepala, mau guru besar yang nggak ada pengaruhnya ke finansial. Iya. Sementara ini kebanyakan dosen swasta saat itu mereka punya kegiatan lain usaha untuk menyambung hidupnya. Betul. Nah kebetulan saya punya perusahaan, namanya dulu jasanya itu Pest Control. Pionir Pest Control. Ya. Saya punya karyawan 23 orang. 23 ya? Iya waktu itu. Dan saya berpikir hidup itu nggak bisa fokus di dua tempat ya? Ada satu yang prioritas. Kalau saya prioritas ngejar guru besar, saya berarti kan riset dan saya terus perluan bisnis bisa pasti terbengkalai bisnisnya ya. Sedangkan saya punya kewajiban 23 orang ini harus makan gitu. Iya. Sehingga itu dipaksa oleh keadaan saya harus mempraktikkan itu. Secara sadar saya pikir
saya kan juga masih muda. Ya saya saya taruh dulu dah mimpi Keinginan jadi GB kemudian singkirkan begitu ya. Singkirkan dulu deh. Enggak dulu gitu ya. Saya kepengen tahu mumpung saya masih muda, saya ingin berbuat banyak dan menyetak kader untuk mengganti di bisnis ini gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi ketika saya S3, ini kan saya bercabang ini. Ya, betul. Jadi di belakang layar saya berbisnis. Dan itu ternyata ada konsekuensinya. Betul. Karena biar gimana, karena sekolah kan batas waktunya terbatas ya. Otomatis itu kita harus prioritas itu. Dan itu bisnis otomatis menurun. Betul. Nah, maksud saya ini mungkin pelajaran dari ini adalah kita tidak bisa membagi fokus. Artinya tidak bisa bercabang. Nggak bisa. Betul. Kalau kita bercabang jadi tanggung. Terus kemudian Prof. Tarman ini kembali ke pendidikan itu tahun berapa? 2011, 2011 semuanya ya. Jadi sebenarnya kembali ke pendidikan 2012 Pak ya? Itu sudah dokter, saya 2003. Dokter ya? Jadi saya waktu dapat beasiswa itu umur 36, jadi lulus 2003, itu umur 40. Berarti tahun 2003 itu sebagai dokter praktisi ya? Praktisi juga. Kemudian kembali ke kampus tahun 2010-2011 ini baru kemudian memang full untuk benar-benar fokus ke pendidikan. Betul, dan itu melalui suatu proses. Perenungan juga. Saya melakukan analisis SWOT. Pertama, kegagalan saya mencetak kader di bisnis. Berarti kalau saya paksakan, di sana tidak, di sini tidak. Saya harus menentukan satu. Maka betul-betul saya tinggalkan bisnis itu dan saya fokus di mengajar. Baik, Bapak Ibu semuanya yang sekarang posisinya adalah dosen dan praktisi, ya kan? Antara yang ngajar dan juga yang memiliki usaha dipertimbangkan. Jangan dipertimbangkan ya. Artinya bahwa kalau memang fokus ke pendidikan, gitu ya, mungkin yang praktisi ini bisa diwakilkan atau ditinggalkan. Betul ya. Atau katakanlah memang ke praktisi ya monggo. Ini mungkin yang pendidikan sebagai tambahan saja. Artinya bahwa fokus itu penting. Ya, artinya bahwa Prof. Tarman model 11 baru riset gitu Pak ya. Baru pengajaran, baru riset, baru abdimas gitu ya ini ya. Dan setelah itu Pak Sigit, saya akan melihat suasana akademik di kampus. Terus terang aja, prodi saya waktu itu kan masih Fakultas Pertanian, ada 2 prodi, agroteknologi dan THP. Saya melihat itu akreditasinya C dan D. Dan suasana akademiknya itu mungkin masih kurang ya, sangat kurang dulu. Itu yang membuat saya terdorong, saya sedih ya. Kalau saya tidak berbuat sesuatu, mungkin saya hanya bisa memperbaiki di mata kuliah yang saya ampu. Tapi saya tidak bermanfaat untuk institusi ini. Betul. Sehingga saya mencoba waktu itu begitu ada kesempatan pemilihan Kaprodi, saya coba ngajukan. Suara saya paling kecil. Saya paling kecil. Tapi alhamdulillah pimpinan universitas saat itu saya kira punya pandangan visi yang tajam ke depan. Sehingga saya diberi kesempatan menjadi Kaprodi THP. Disitulah saya berprinsip. Ketika saya diberi kepercayaan, maka saya harus total di situ. Saya tidak berbisnis. Kalau kenalan sih banyak ya, tapi saya tidak terlibat dalam bisnis. Kedua, ya inilah yang mungkin ya, saya karena biasa menganalisis begitu, saya tidak ngoyo untuk mengajukan jabatan akademik kenaikan. Itu saya lakukan kapan Pak? Kaprodi Agro THP 4 tahun, saya sama sekali tidak. Tapi tetap riset ya, saya tidak sama sekali tidak ngopeni masalah Pak Jabar. Baru 4 tahun berikutnya, tahun ke-4, berarti tahun ke-8 saya di struktural, baru saya ngurus untuk kenaikan lektor kepala. Pada saat itu banyak kum-kum saya yang terbuang, sekitar 100 kum penelitian, hampir. Karena kan udah lama saya kan riset itu. Pak Tarman fokus mengurusi Kaprodi. Betul ya? Nah, ini Bapak semuanya para dosen ya. Sesungguhnya ini, ya kan? Mungkin pelajaran dari Prof. Tarman bahwa ketika kita menjabat
jangan sampai lupa dengan Java. Betul. Betul ya ini ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa baru ngurus begitu ya di akhir jabatan beliau untuk yang kedua kali itu ya. Betul. Nah ini Rektor kepala itu. rektor kepala itu semuanya. Akibatnya Pak, karena saya itu kan sertifikasi dosennya 2013. Oke. Sehingga seluruh apa namanya hasil karya ilmiah saya yang kalau saya total itu hampir 100 penelitian saja itu terbuang karena kan dihitungnya mulai September 2013. Betul ya ini ya. Nah ini Bapak Ibu semuanya para rekan dosen ya, sekali lagi ini adalah sebuah pelajaran dari Prof. Tarman gitu ya. Jadi jangan terlalu lama kita untuk mengajukan ke Java di level berikutnya. Kenapa? Kalau enggak seperti itu nanti hilang. Betul. Nah gitu ya ini ya. Oke. Nah, kemudian Prof. Tarman saya ingin tahu apa kemudian dalam arti begini, kan setelah Pak Prof. Tarman tidak menjabat lagi, ya kan, full untuk menjadi dosen tetap ya, nah, itu bagaimana cara tetap semangat? Dalam arti Prof. Tarman kan sudah tidak muda lagi, ya kan, kemudian juga rumahnya jauh di Surabaya ya, 28 kilo. Berapa? 28 kilo. 28 kilo, Bapak semuanya ya ini. Nah, gimana biar tetap semangat, ya kan? Kalau jabatan struktural mungkin seperti Kaprodi, Dekan maupun yang lainnya, semangat itu sudah pasti karena setiap hari kan kumpul dengan dosen ya ini. Nah, Prof. Tarman ini kemudian tidak menjabat tetapi tetap semangat. Nah, bagaimana ini resepnya Prof. Tarman? Ya, ketika saya itu menentukan pilihan bahwa saya harus mengabdi di institusi sebagai pejabat struktural, prodi, otomatis kan hal-hal yang berbau bisnis itu relatif saya tinggalkan. Walaupun relasi ada yang saya pelihara perkawanan, tapi kalau bisnis kan otomatis enggak. Tetapi semangat saya itu waktu itu salah satu yang membuat saya itu juga tidak terlalu ngoyo begitu pada waktu jadi struktural ya. Saya merasa saya belum punya sesuatu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Andaikan saya lurus ya, waktu itu dari profesor, terus saya luaran yang bisa dipakai oleh masyarakat saya apa belum? Alhamdulillah kalau sekarang kan ada biofertilizer ya, sudah mulai diproduksi itu di Jawa Tengah, di Demak, juga di Jombang. Bukan saya produksi tapi kita bekerja sama. Kenapa saya pilih mereka karena mereka punya pandangan yang sesuai dengan keinginan saya. Apa itu? Kita coba meninggalkan bahan kimia untuk proses produksi tanaman pertanian. Jadi semua yang saya riset itu non kimia, alternatif yang bukan kimia, dan itu bukan organik. Tapi itu ternyata tidak mudah mengubah mindset. Itu salah satu hal yang membuat saya tertantang ya. Saya harus lebih banyak lagi berjuang dalam riset dan hilirisasi supaya lebih dini masyarakat tahu siapa ujung tombaknya, itu mahasiswa. Mahasiswa ini menjadi kader-kader saya lah ya. Jadi saya harus mempertahankan semangat yang tinggi juga supaya ini memberikan efek semangat juga bagi mahasiswa ya sebagai kader saya. Karena di masyarakat mereka yang bekerja gitu. Betul. Kedua Pak gitu, apapun yang kita lakukan di kampus sesungguhnya akan bermanfaat untuk saya pribadi, prodi dan institusi. Dan bukan ini kan kita semua sama-sama tahu dunia pendidikan yang dilihat itu kan cinta skor. Cinta skor itu dapatnya dari mana? Artikel, menulis buku. Saya sadar itu. Dan saya hobi gitu ya. Jadi antara hobi, kesadaran juga dan semangat untuk berbuat lebih banyak ini yang membuat saya semangatnya jadi cukup bisa terpelihara selama sekian tahun. Jadi Bapak semuanya yang mungkin dosen masih muda dan juga dosen non struktural ya, yang katakanlah rumahnya jauh dengan Umsida, dengan kampusnya, kemudian ada rasa malas gitu ya. Tolong diperhatikan tadi, Prof. Tarman menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadikan beliau semangat. Pertama, beliau kadernya di kader ya, mahasiswa di kader untuk menjadi kader-kader penelitian yang ada di Prof. Tarman. Yang kedua adalah beliau ini ingin memberikan sesuatu untuk prodinya,
untuk lembaganya, untuk umsida ya ini yang penting ya. Jadi bagaimana boleh bermanfaat tidak hanya untuk sendiri tapi juga untuk prodi, untuk kampus dan untuk masyarakat. Nah itu ya pertama ya itu. Nah ini yang Bapak semuanya perlu juga dipedomani ya, bahwa Prof. Tarman ini rumahnya jauh dari kampusnya tapi tetap semangat setiap saat kita panggil, kami sering memanggilnya kan untuk mereview dan lain sebagainya, itu semangat beliau nyanyinya itu semuanya ya ini. Itu Prof. Tarman ya yang kita juga harus tetap semangat untuk berkarya dan untuk memberikan sesuatu untuk masyarakat. Prof. Tarman, setelah jadi guru besar ya kan, apa ini cita-cita Prof. Tarman? Karena dalam pikiran saya itu GB itu tidak boleh berdiam diri, harus memberikan kemanfaatan yang lebih luas, ya kan ini. Nah ini apa cita-cita Prof. Tarman, angan-angan Prof. Tarman sebagai GB nantinya, ya kan, untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Monggo Prof. Tarman. Ya, kita semua sudah memahami ya betapa efek dari pemanasan global ya sebagai konsekuensi dari kegiatan antropogenik begitu ya, menghasilkan polusi udara dan itu berdampak kepada iklim. Tentunya ini juga berpengaruh kepada kehidupan tanaman. Jadi suatu keadaan yang sangat kompleks. Tapi itu bukan suatu yang yang tidak perlu kita risaukan. Itu menjadi kerisauan kita juga. Tapi bukan berarti kita meratapi. Kita harus mencoba mencari berkontribusi sesuai dengan bidang kita untuk memperbaiki itu apa? Terutama melalui, kalau saya dosen pertanian agroteknologi dalam bidang saya. Jadi sejak saya aktif di pendidikan, mimpi saya itu adalah mencari alternatif penggunaan bahan kimia di dalam praktek budidaya tanaman. Betul. Jadi kalau dulu orang kenalkan organik, itu saya sudah jauh ya melampaui itu, karena organik itu kan benda mati. Tapi kalau makhluk hidup kita berikan ke lingkungan, maka dia akan bekerja. Dia akan membantu tanaman. Membantu tanaman dalam hal apa? Mengatasi cekaman lingkungan. Jadi kalau gampangnya begini, ketika kita menanam, kondisi lingkungannya keras, tanaman itu mati. Tapi begitu tanaman itu mendapatkan pasangan hidupnya dari mikroba yang kita berikan di lapangan itu, dia akan tahan dari cekaman lingkungan. Otomatis kondisi ini akan berefek positif. Karena setiap pohon, setiap tanaman itu memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Kan sekarang ini sebenarnya yang dikatakan pencemaran lingkungan dalam hal ini pemanasan global ya. Itu kan ketidakseimbangan antara emisi karbon dioksida yang dikeluarkan dengan yang bisa diserap oleh tanaman. Makin kalah ini makin menekan hutan juga, dia makin akan rusak gitu ya. Karena manusia juga makin cenderung merusak. Tapi kalau tanaman yang ditanam dalam kondisi yang tidak alami begini diberikan model yang alami dengan memberikan mikroba, maka dia punya kemampuan untuk lebih bertahan dari cekaman lingkungan dan memberikan efek yang positif mengatasi gangguan lingkungan. Bukankah kita bernapas juga karena tumbuhan? Memang kita hanya bisa selama ini mengatasi efek dari CO2. Kita belum bisa mengatasi efek metan. Itu memang sejauh ini di luar ranah kita orang pertanian ya. Karena metan ini kan bidang peternakan ya. Peternakan itu menyumbangkan gas metan. Padahal gas metan itu bisa 6 kali lebih banyak menyerap panas. Jadi sesungguhnya metan itu menyumbangkan polusi lingkungan, polusi juga pemanasan global. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menekan emisi gas karbon atau minimal mampu menyerap gas karbon sebanyak mungkin melalui tanaman. Ini kan juga kita sejalan dengan komitmen seluruh bangsa-bangsa di dunia, komitmen Paris itu, kesepakatan Paris. Setiap negara harus punya target kapan terjadi keseimbangan antara karbon dioksida yang diemisikan dengan yang diserap oleh tanaman. Kalau di kita kan 2050-2060. Kalau di Eropa katanya maunya 2030-2040 gitu. Tapi semuanya itu kuncinya adalah di tanaman. Maka bagaimana kita menciptakan pertanaman
yang mengikuti model alam kayak di hutan asli. Iya, iya, iya. Itu di antara itu tergantung kepada kehidupan mikroba di dalam tanah. Pak Tarman, kalau kita tarik lagi kepada kebijakan pemerintah itu kira-kira itu pada sektor yang mana itu ya? Ya. Yang itu kemudian harus diperbaiki dan juga mungkin kita bisa memberikan semacam masukan ya? Ya. Nah, silakan Prof. Ya, di sektor pengadaan pupuk ya, sarana Pupuk ya berarti ya? Iya, sebenarnya begini ya, ini mungkin kita kadang-kadang meremehkan ya. Ya. Katanya pupuk kimia berbahaya, tapi kok dipakai? Ya. Kita kan antara pilihannya dua. Ya. Kalau kita ditanya, telur dulu apa ayam dulu, kan gitu ya. Nah, abaikan itu saja. Karena kita sekarang butuh makan, maka otomatis pupuk itu diberikan yang kimia karena itu cepat. Tapi pelan-pelan kita memberikan kesadaran. Kalau kita dosen melalui generasi muda, karena mereka calon pemimpin. 2045 itu mereka pimpinan kita. Mungkin kita sudah check out. Tapi dia calon pemimpin. Mereka harus diberi masukan yang cukup untuk bisa menentukan kebijakan yang pas, yang ramah lingkungan. Jadi otomatis dengan ini kesadaran mulai muncul, penggunaan pupuk kimia otomatis juga akan turun. Tapi jangka pendek nggak mungkin kita hilangkan. Wah, bisa demo di mana-mana karena perangan pupuk. Tentang generasi muda. Prof. Tarman, ini memang kan kita tidak bisa berbohong bahwa sekarang kan semangat sedikit generasi muda yang pengen jadi petani. Artinya bahwa nggak mau ini teman-teman yang muda-muda jadi petani, ya kan ini. Nah, ini gimana solusinya Prof. Tarman seperti itu? Itu pertanyaan yang menarik ya, yang sebenarnya nggak mudah dijawab. Tapi kira-kira saya ngambil gampangnya begini. Kita tidak boleh punya mindset cara berpikir membangun pertanian itu model kayak dulu. Sekarang kan sudah ada gadget, ya. Betul, ya. Anak muda lebih biasa gitu, jangan anak muda. Istri saya juga ada YouTuber gitu ya. Ya bagaimana sekarang kita mengoptimalkan itu? Dan jangan berpikir model pembangunan pertanian seperti zaman-zaman dulu, tidak bisa. Apa? Nanti pada akhirnya orang akan berkurang nih konsumsi berasal ya. Otomatis itu akan menurun. Sementara lahannya masih tetap sama. Kenapa enggak? Nanti dipaksa oleh keadaan kita mencoba mengembangkan tanaman yang bukan padi. Yang nilai ekonominya tinggi, biaya produksinya rendah tapi nilai jualnya tinggi, dan itu lebih efisien. Kenapa? Nanti menggunakan gadget, teknologi ya, internet of things, IT, kecerdasan buatan. Nah, oleh karena itu saya kebetulan mengajar di mata kuliah mekanisasi dan peralatan pertanian presisi. Memang mata kuliah ini sengaja kita munculkan pada waktu kurikulum itu ya, namanya tuh workshop kurikulum. Saya jadi kaprodi waktu itu. Jadi kita lakukan itu, dan sekarang saya kebagian ngajar itu. Jadi kita mulai kenalkan pada anak muda pertanian bukan macul loh ya. Jadi merubah mindset. Betul. Merubah mindset anak-anak muda ini. Pertanian bukan lagi belepotan, bukan lagi cangkul, tapi bisa lewat IT, lewat AI ya kan, seperti itu. Nah, ini adalah nanti mungkin juga bisa menjadi sarana Prof. Tarman riset ya, bagaimana Pak Dimas ya, bagaimana nanti ini generasi muda itu bisa menyukai, menyenangi yang namanya pertanian. Lagi pula gini Pak, saya sering katakan ke mahasiswa. Saya ini sarjana pertanian dulu, tapi saya tidak pernah di sawah. Tapi saya bekerja menggunakan ilmu pertanian. Saya di pest control. Di mana? Di rig lepas pantai, penyilangan minyak. Itu mesti pendalian hama. Di pesawat, di kapal pesiar, kapal dagang di pergudangan. Itu ilmu pertanian. Jadi saya nggak pernah di sawah. Yang terakhir Prof. Ini kan kita produk pertanian kita kalah dengan luar negeri. Kan banyak ya seperti itu ya. Sampai kita impor segala macam, macam-macam lah kita ketan macam-macamnya nih. Nah, ini bagaimana nanti Prof. Tarman punya pemikiran ya, bisa menguatkan ataupun juga bisa meningkatkan kualitas pertanian produk Indonesia. Tidak kalah dengan lainnya, dengan Vietnam, dengan mana-mana gitu Prof. Sebenarnya begini Pak, Indonesia itu punya potensi sangat besar, alam dan sebagainya. Jadi ada dugaan nanti ada proses
penggurunan, munculnya suhu mungkin di Eropa turun, di Afrika Barat mungkin itu jadi gurun, meluas gurunnya, di Amerika Latin juga begitu. Di kita justru tersedia sumber dayanya. Nah, yang perlu diperhatikan ini kerja tugasnya pemerintah, meningkatkan efisiensi di dalam manajemen manajemen pertanian. Memang ini di luar bidang saya, Pak. Tetapi kita juga harus belajar ke situ, harus mendukung. Jadi semua pihak harus bekerja di semua sektornya masing-masing untuk meningkatkan efisiensi dan menggunakan sumber daya kita punya itu semaksimal mungkin. Ada contoh yang menarik ya, saya kira yang food estate yang di Papua itu itu anak-anak muda yang kerja dan semuanya menggunakan mesin bukan konvensional supaya pertanian efisien. Betul. Itu insya Allah menjadi contoh kita juga menunggu hasilnya seperti apa untuk pembelajaran mahasiswa gitu. Dan tidak harus mahasiswa kerja di luar Pulau Jawa. Di sini juga kita bisa mengoptimalkan lahan yang sempit ini untuk produksi pangan semaksimal mungkin. Itu bisa. Oke. Saya optimis. Terima kasih Prof. Darman untuk bincang-bincang kata kali ini untuk podcast DRPM. Semoga setelah menjadi GB lebih semangat lagi. Amin. Lebih memberikan manfaat, lebih memberikan pencerahan kepada tidak hanya dunia kampus tapi dunia yang lebih luas lagi. Dunia pertanian, dunia sebagainya ini Baik semuanya rekan-rekan dosen Indonesia, dosen seluruh di Indonesia, kita sudah ngulik-ngulik apa pelajaran dari Prof. Darman tadi itu. Semoga manfaat untuk kita semua. Jangan lupa disaksikan di YouTube DRPM, di like, share, and comment Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sida, dari sini pencerahan bersemi.